Sesaat lagi Anda akan menyimak Ngaso ing Erlisa. Ngaso ing Erlisa. Ngaji posonan di Radio Erlisa FM bersama para ulama, kiai, habaib dan ustadz-ustazah mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab, mawidoh hasanah, motivasi dan keteladanan. Setiap hari selama bulan Ramadan, jam 5 sore. Simak di 94,7 Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Ngaso ing Erlisa, ngaji posonan di Radio Erlisa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Amma ba'd, 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara, menuju globalisasi dan tetap religius. Oke, bertemu bersama Midas Saroni kembali ya di Ngaso ing Erlisa, ngaji posonan di Radio Erlisa. Dan selama bulan Ramadan kita akan tayang untuk memberikan satu motivasi, memberikan satu keilmuan tentang Islam atau istilahnya ngaji ya, ngaji posonan di Radio Erlisa. Dan edisi kali ini ya sahabat Erlisa, Midas Saroni masih ditemani dari DPD HIPSI Kabupaten Jepara. Kemarin kita sudah ngaji terkait membangkitkan motivasi berwirausaha, untuk berwirausaha. Mungkin sekarang nanti kita akan mungkin membahas dengan tema yang lain. Oke, untuk itu kita sapa terlebih dahulu para ustadz dan kiai yang sudah ikut menemani Midas Saroni di kesempatan yang sangat baik ini. Assalamualaikum Ustadz Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masih semangat ini ya? Semangat untuk memberikan pencerahan kepada kawan-kawan. Insyaallah. Oke. Dan yang berikutnya ini ada Ustadz Bushiri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masih semangat? Tetap semangat. Semangat terus ya? Iya. Oke, dan yang ketiga ini adalah Ustadz Ahmad Jazudi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lemas Pak. Masa ya? Emang halus orang. Oh gitu ya. Santun ya. Oke, itu nanti beliau-beliau ini nanti akan memberikan motivasi kepada kita semuanya, akan memberikan siraman rohani juga, karena ngaji kan siraman rohani. Oke, dan kalau kemarin kita sudah membahas terkait membangkitkan gairah untuk berwirausaha, sekarang mungkin ini lebih kita akan mengenalkan HIPSI, anggotanya juga kan pengusaha santri. Ya kan? Ini saya menyebutnya harus lengkap ini. Nah, ini mungkin lebih ke sisi keteladanan. Jadi kalau pengusaha santri, ya ini ya saya garis bawahnya adalah pengusaha santrinya. Nah, ini pastinya kalau kita ngomong keteladanan, masa pengusaha santri nggak punya usaha ya. Lah mungkin bisa, ini di HIPSI ada yang punya usaha ini dan alhamdulillah sudah sukses dan sebagainya. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Para pendengar setia, pemirsa Erlisa FM dimanapun Anda berada. Terima kasih Gus Mikdad. Jadi kawan-kawan di HIPSI ini beraneka warna, beraneka ragam usaha. Ibaratnya ini dari hulu sampai hilir ya Pak Jazuliah, lengkap ini. Jadi misalnya mulai dari yang jual kayu balok, kalau misalnya di furnitur ya ini gitu. Jadi sampai kepada eksportir gitu. Ini semuanya sudah ada di kawan-kawan HIPSI Jepara. Siapa yang menjadi kayu, yang kemudian kayunya kalau teles itu di open itu ya Pak D Busri ini kebetulan pengusaha open, jasa open ya. Sampai yang lainnya banyak, ada yang
bikin kaligrafi, ada yang pintu kaligrafi, pintu Nabawi itu kan. Pintu Nabawi itu tidak kemudian pintunya Masjid Nabawi tapi istilah replika pintu Masjid Nabawi. Ya memang harus mencitrakan gitu. Mencitrakan kesantriannya. Jadi replikanya Masjid Nabawi. Ada yang di dunia usaha air ya. Kemudian ada yang di bajaringan, listrik, kemudian di bis. Ada bis ya, ada bis, transportasi. Alhamdulillah kalau di Jepara ini beberapa pemilik armada ini tergabung di HIPSI. Pemilik armada, gitu ya. Alhamdulillah aja. Jadi ketika mau bepergian mudah. Iya mudah. Acara luar kota itu tinggal kontak sama PO-nya bis. Alhamdulillah ya. Harga pastinya miring. Ya, insya Allah mesti niati. Jadi bukan hanya miring ya, sudah duduk lah. Oh, gitu. Oke maksudnya. Gitu. Jadi banyak yang di sana. Sampai ada yang punya kreatif di ini bumbu masak itu. Ada yang berkecimpung di usaha itu dan alhamdulillah saya lihat masing-masing kawan-kawan yang ada di HIPSI ini tingkat perekonomian dari hasil usahanya ini alhamdulillah meningkat. Jadi barokahnya kita berkhidmah di Jamiah yang dulu digaungkan oleh Mbah Khalil, Mbah Wahab Asbullah. Ini kemudian kita yang keren-keren ini kumanan gede-gede saja insya Allah derek barokah gitu. Oke, itu ya. Jadi memang tadi sudah disebutkan semuanya ini. Ada yang usaha mebel, ada usaha travel dan lain sebagainya, banyak sekali. Oke. Sekarang mungkin saya tanya ke Ustazah Zuli. Ini para anggota HIPSI sendiri kan tadi sudah memberikan satu keteladanan ya, bahwa sudah punya ini dan sebagainya. Mungkin apa sih yang menjadikan ketika sudah memiliki usaha, khususnya ini memotivasi pada santri yang belum jadi pengusaha istilahnya, atau yang masih nyantri ketika sudah pulang nanti minimal tidak hanya memiliki cita-cita sebagai kiai yang nanti hanya tugasnya nyuwok tapi itu tadi memiliki usaha dan sebagainya. Monggo, karena ini kan Tio ini kan termasuk tadi yang kreatif ini. Monggo ya Ige. Ya begini, kalau seorang santri itu saya sering mengatakan pada teman-teman bahwa santri itu gudangnya ilmu. Jadi ya apapun itu bisa sebenarnya. Jadi kalau ngomong mebel, katakan seperti saya ini kan kebetulan punya ya usaha kecil-kecilan itu bikin replika pintu Nabawi. Lah di pintu itu kan produksi saya itu kan butuh yang namanya tukang ukir. Dan orang ukir sebelum diukir itu kan ada tukang gambar. Ternyata di situ ada peran santri sebenarnya. Jadi di situ ada kaligrafi, ada nulis kaligrafi itu. Kalau orangnya tidak santri itu banyak Mas. Jadi ternyata dibaca itu nggak bisa, tapi ketok longkek-longkek itu. Padahal itu sudah dijual. Saya sering Jumatan di mana itu ternyata mimbarnya itu nulis syahadat aja tidak salah yang mebel sebenarnya. Karena dia itu hanya minta pada tetangga jaluk malmu gitu. Oh gitu. Nah, disitulah sebenarnya itu ada peran santri di situ kan bisa. Jadi tak gawe mal lah gitu kan. Kalau terkenal itu ya nanti bisa jadi duit banyak itu. Sementara contoh hari ini saya itu kalau dapat pesanan mihrab masjid itu imaman yang butuh kalimat itu, sementara saya hari ini pakainya jasa santri dari Kudus yang kebetulan nikah di sebelah barat kampus Inisno. Kalau ngomong kreatif, saya sih dari dulu kreatif. Saya tukang nulis Mas Mikdad. Sebelum ada banner itu saya melanglang buana mulai dari JI, seminar-seminar itu gedung haji, gedung wanita itu pakainya styrofoam yang saya bikin. Nah, kreativitas saya tumbuh karena
perut saya lapar waktu itu. Oh gitu ya. Saya bahasa mondok lah Iya. gamane. Saya mondok nyantri di Inisnu itu, ya kebetulan sangu dari orang tua tidak begitu banyak. Jadi orang lapar itu bikin kita kreatif. Gitu. Oh gitu ya. Maksane maksa ini malam Senin kok engko esuk ora ono sing dipangan wis diniati wae lah poso. Puasa. Jadi santri Itulah kreatifnya santri. Iya. Ora ana sing dipangan poso. duit ora cetol setiap hari ini poso daud aja Iya. apa-apa. Karena inamal amalu biniat Iya. juga. Walaupun nanti pagi-pagi ada sarapan ya kan biasanya untuk Iya. niat ganjaran. Lah kalau ngomong pengusaha terus yang santri itu toh dilihat mata itu sedep kok Mas. Enak. Jadi kerja jam 11 itu istirahat. Iya. Mandi nanti kalau ada adzan kita lari ke masjid. Itu termasuk ya nyon sewu itu kalau tidak santri berat Mas melakukan Iya, itu iya. karena umumnya orang Jawa itu kan wes beduk. Kan mangan ternyata. Iya. Wis beduk mangan itu. Tapi kalau santri itu insya Allah tidak itu. Arab duhur istirahat kita sholat. Jadi orang Jawa itu ya kepenake omong itu wis beduk mangan itu. Lah kalau orangnya itu memang Jawa dan tidak santri ya sajen butuh istirahat itu waktu duhur makan. Setelah makan udut istirahat sebentar tarik lagi. Gitu. Kaitannya dengan hipsi lah. Kemarin beberapa kali sudah melakukan rapat koordinasi, jadi sangat mengharap pada para pengusaha di Jepara untuk bergabung. Karena kami pun yang sudah 3 tahun, 4 tahun ini di hipsi masih butuh bimbingan sebenarnya. Jadi oke lah kita ngasih semangat, ngasih bimbingan pada orang yang nyuwun sewu di bawah kita. Tapi kita itu butuh bimbingan juga dari orang yang lebih atas. Kerjasama ya. Oke. Mas Mita. Itu ya. Jadi memang tadi saya lebih menarik tadi sisi lain seperti hanya hot ya kan. Kaligrafi ya kan. Kalau memang ada peran santrinya ini memang ya itu tadi minimal ketika meminimalisir salah. Karena kan mungkin tahu oh ini dibaca kasroh kan seperti itu ya. Jadi kalau itulah pentingnya perannya santri ketika itu. Oke, saya kembali ke Ustadz Lukman ini sebagai ketua ini. Mungkin terkait hipsi lagi ini, terkait juga tentang memberikan satu motivasi untuk kita selalu giat berwirausaha. Sekarang gini, ketika ada satu santri, ya kan dia sudah meniatkan untuk berwirausaha. Tapi itu tadi selalu gagal dan saya kira itu semuanya diawali dari kegagalan. Mungkin Ustaz Jazuli dulu pernah gagal ya kan, tapi sekarang alhamdulillah sukses. Nah ini di tengah-tengah jalan ini dia apa istilahnya putus asa. Putus asa ini bagaimana ini, untuk menangkis gitu. keputusan gini? Ya betul, jadi tidak ada usaha yang sukses tanpa sebuah proses yang melelahkan sebenarnya. Tapi kelelahan itu tidak ada kelelahan yang sia-sia. Semuanya akan dibayar oleh Allah gitu. Nah, kita satu memang dituntut untuk menjadi manusia yang senantiasa survive, kuat dari awal sampai finish. Kemudian kita dalam berproses khususnya untuk berwirausaha, para kawan-kawan muda ini jangan lelah untuk belajar dan terus belajar gitu. Karena kita tahu bahwa orang yang kita kumpuli ini akan memberikan pengaruh terhadap hidup kita. Makanya kalau Rasulullah itu atau ulama-ulama kita itu memberikan resep kumpul karo wong sing soleh gitu. Karena energi yang disampaikan, energi yang dikeluarkan, energi yang ditimbalke oleh orang soleh ini akan menjadi nilai kebaikan gitu, kemaslahatan. Nah, oleh karena itu seperti halnya contoh-contoh yang dialami oleh para kawan-kawan, para pengurus-pengurus hipsi khususnya, kita tidak pernah kemudian menyerah berhenti sampai di sini untuk berkhidmah di hipsi. Jadi
insya Allah nanti Allah akan memberikan jalan. Yang penting kita berproses saja. Tugas kita itu berproses. Dan di sana ada kekuatan Allah yang nanti mengarahkan kepada apa yang mau kita capai. Karena segala sesuatu yang sudah kita niatkan, ini tidak ada lain bahwa Allah yang menumbuhkan niat itu. Artinya yang sudah dimunculkan oleh Allah di dalam benak kita, di dalam keyakinan kita, itu artinya Allah sudah menyediakan di sana. Tinggal kita itu ya merangkak, kemudian nanti pada saatnya kita naik memanjat, pada saatnya nanti kita turun kelorot-lorot. Tapi pada waktunya nanti yang Allah kehendaki untuk kita sudah mulai sukses atau kita sudah sukses, kita berhasil, ya nanti akan wujud. Tidak ada kesuksesan itu tanpa dilalui dengan proses-proses yang melelahkan, dan kelelahan itu sebenarnya bukan tidak ada makna. Karena kesuksesan atau keberhasilan seseorang itu nanti Allah sudah menyediakan lagi fase berikutnya, sehingga ujian dan kesulitan yang kita hadapi itu sebenarnya setara, seimbang dengan apa yang akan kita capai. Ini cerita yang saya alami sendiri, Gus Mikdad, dan Pak Jazuli, Pak Busri ini sebenarnya tahu itu. Alhamdulillah kawan-kawan memberikan support, dorongan kepada saya sampai kemudian saya harus bangkit dan tidak putus asa. Dulu saya pernah itu hanya gara-gara saya penasaran yang namanya bekerja online itu. Sampai onlinean. Nah, itu sampai kemudian saya mengikut kepada seorang pengusaha besar, eksportir, ternama lah di Jepara itu kurang lebihnya 2 bulan. Ya, 2 bulan. Lah masa 2 bulan ini memang masa training dan hasilnya atau ujroh ya, imbalan kepada saya itu jika saya berhasil menarik pembeli atau menjual barang di online itu. Ternyata tidak, satu pun tidak. Penawaran sudah saya lakukan, ya. Alhamdulillah tidak, gitu. Alhamdulillah belum ada yang berhasil. Nah, ada 1-2 barang yang saya tawarkan kepada buyer itu dari luar negeri. Insya Allah itu dari Malaysia itu. Sampai kontrak saya selesai, ini bayar tidak turun itu. Nah, setelah kontrak saya selesai, saya sudah pamit. Saya dengar itu barang itu payu, barang itu laku, barang itu dibeli dan bayarnya ke sini. Nah, kalau bayarnya ke sini, saya ikut proses saat itu dan saya melibatkan Pak Andang saat itu. Saya ngaji juga sama Pak Andang, membina kami di HIPSI itu. Saya disupport sama Pak Andang. Bangkit terus, semangat terus Gus. Nah, alhamdulillah itu pelajaran ketika di masa-masa kritis saya, di masa-masa kesulitan saya. Tapi saya yakin dan sangat yakin karena 2 kali Allah berfirman, inna ma'al usri yusron, fa inna ma'al usri yusron. Itu pasti gitu. Dan hari ini sedikit demi sedikit saya sudah mulai rasakan. Saya insya Allah bulan Syawal nanti ini sudah melatih diri untuk menjadi eksportir. Buyer saya dari Korea. Nah, ini ya membukalah kawan-kawan yang lain yang siap gitu. Ada teman kita di HIPSI namanya Gus Anjis, ini seprofesi dengan saya dan sharing dan memberikan pelajaran, bimbingan dan spirit kepada saya gitu Gus. Oke, itu ya. Jadi ini kalau saya sama Ustadz Lukman ini ngaji ya. Jadi ketua harus memberikan satu siraman rohani. Jadi kayaknya adem gitu. Oke, saya ke Ustadz Jazuli sekarang. HIPSI ini kan sudah 3 tahun berjalan ini ya. Dan tadi juga sudah disampaikan mungkin akan istilahnya musda atau meregenerasi kepengurusan yang ada. Nah, itu apakah memang ada semacam kayak regenerasi atau hanya pergantian ketua atau hanya pergantian pengurus atau hanya pergantian tahun? Dan berarti periode kemarin sekarang hanya diganti 21 dan seterusnya atau seperti apa ini? Monggo. Ya begini Mas Mikdad, jadi di HIPSI itu dalam ADART tingkat kabupaten itu masa periodenya itu selama 3 tahun. 3 tahun ya. Jadi periode ini
Mas Lukman sebagai ketua itu dilantik kalau nggak salah tanggal 23 Januari 2018. Jadi sebenarnya ini kemarin sudah saatnya kita pergantian karena kondisi pandemi dan kebetulan masuk ke bulan Ramadan, kita pending dulu karena dari pengurus wilayah itu ada jeda waktu 4 sampai 5 bulan. Gitu Kalau sampai Januari, Februari, Maret, April, Mei tidak dilaksanakan, pengurus akan dikarteker bahasanya. Oh gitu ya. Sampai begitu Mas. Iya. Miftah. Jadi Ini belum dikarteker berarti ya? belum. Masih aman ya? Jangan sampai itu. Jangan sampai. Nah, untuk mengawali kegiatan ini musda bahasanya, musyawarah daerah itu dalam Ramadan ini kita selalu melakukan koordinasi pertemuan rapat-rapat dengan pengurus, dan kebetulan kemarin sudah terbentuk kepanitiaan yang alhamdulillah saya terpilih sebagai ketua panitia. Luar biasa tanggung jawab beratnya Mas. Jadi ini kaitannya dengan keuangan. Iya. Sementara anggota HIPSI sekarang sudah pengusaha semua. Jadi kalau saya minta itu ya mereka tertawa. Wong kowe pengusaha masuk njaluk aku itu. Akhirnya berat Mas. Dengan disponsori dhewe. Iya. Akhirnya kalau saya minta sama Abu Sri, akhirnya ada minum jeruk kok minum jeruk kan. Nah, alhamdulillah dalam Ramadan ini kita nanti ada 3 kali kegiatan pramusda bahasa. Pramusda. Jadi insya Allah akhir minggu pertama ini nanti ada acara buka bersama seluruh pengurus dan anggota baru. Mungkin kalau ada pengusaha yang pengen gabung, ada pernah ngomong-ngomong saya ikut HIPSI itu, nanti minggu depan kita panggil ngopi buka bersama di salah satu tempat, insya Allah di Res Cafe Ngabul. Iya, insya Allah. Kalau waktunya bisa tepat ya. Terus kemudian minggu selanjutnya, minggu kedua itu nanti ada latihan ngaji entrepreneur Gitu. di Pondok Pesantren Al Mustaqim Bugel, di pondoknya Gus Solahuddin Moksin. Terus setelah itu minggu ketiga bulan Ramadan itu nanti ada sekolah lagi entrepreneur untuk santri di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri di pondoknya Gus Nun. Jadi itu acara pramusda. Setelah itu nanti insya Allah akhir bulan Syawal ini nanti musda dilaksanakan di Hotel di Session. Karena kita kalau musda itu pembukaannya insya Allah kita tamu undangannya itu minimal itu seluruh Jawa Tengah itu hadir. Minimal. Per kabupaten ya? Per kabupaten. Per DPD tadi ya. Itu nanti dengan wilayah yang dekat dengan Jawa Tengah. Kalau Kediri, Pasuruan itu kayaknya pasti hadir, dan pengurus pusat juga pasti hadir waktu itu. Gitu ya. Jadi kita melakukan pemilihan ketua LPG kepengurusan periode ini dan melaksanakan pemilihan ketua yang akan datang. Nah, dalam forum itu kita nanti tidak lepas, bisa dikatakan tidak lepas, maksudnya kita tidak bisa melaksanakan sendiri Pak. Jadi kita tetap didampingi nganu sama PW dan pusat ya. Itu Mas Mita. Oke, itu ya. Jadi terkait dengan musda ya. Ternyata memang ada pramusdanya tidak jauh daripada yang namanya ngaji ya. Iya. Walaupun judulnya entertainer tapi kan tetap ada ngajinya. Ini pentingnya ketika ada santri itu tadi. Mungkin kalau nggak ada santrinya ya paling pelatihan, diklat dan sebagainya. Oke, itu. Dan ternyata memang kita terbatas oleh waktu lagi. Mungkin bisa sedikit disimpulkan dari Ustaz Lukman lebih dahulu Ya. ngaji kita pada sore. Ya, terima kasih Gus Mikdad. Jadi saya menggugah, membangkitkan semangat kawan-kawan muda, saudara-saudara saya di kawan-kawan milenial ya,
khususnya para santri, para ustadz, khususnya para kiai-kiai muda dan umumnya masyarakat Jepara pada umumnya. Apapun kondisi yang Allah berikan kepada kita, kita tetap wajib berusaha, wajib berikhtiar. Kita tidak boleh menyerah. Tadi saya nukilkan firman Allah, setelah kita mengalami ujian, setelah kita ditempa dengan berbagai macam ujian, maka amma ba'du, setelah itu adalah kemudahan. Setelah sulit kita akan mengalami kemudahan. Sak bare poso yo kita akan hari raya. Ya, bodo. Bar poso bodo. Nek ora melu poso aja melu bodo. Lah itu yang harus kita tanamkan juga bahwa nek ora melu rekoso ya tidak mungkin melu ngunduh berkahan dan kemudahan. Begitu juga tentang apa yang disampaikan oleh saudara saya Ustadz Ahmad Jazuli, bahwa kita akan mengadakan musda, pramusda dan seterusnya sampai nanti diharapkan terpilihnya kepemimpinan berikutnya yang lebih baik dari masa sekarang. Ini harus, dan ini juga masa-masa di mana kita harus melakukan pengayaan, kita memperbanyak komunikasi sehingga nanti pandangan dan pilihan kawan-kawan di HIPSI ini insya Allah tidak salah. Bagaimana menahkodai HIPSI ke depan dengan begitu banyak tantangan yang akan dihadapi baik secara internal maupun secara eksternal. Ini yang paling penting, tidak hanya sekedar gengsi-gengsian, gagah-gagahan, tapi tanggung jawab secara moral. Kita di sana menyandang predikat santri, menyandang predikat derajat pengusaha, dan ini terkolaborasi menjadi keutuhan, menjadi seseorang, berbeda seseorang yang insya Allah bermuaranya kepada Rasulullah SAW, sehingga tanggung jawab secara moral ini lebih dikedepankan. Begitu Gus. Oke, dan sekali lagi terima kasih pada Ustaz Sami-sami. Ustaz Jazuli, Ustaz Busiri dari HIPSI Kabupaten Jepara, dan semoga selalu menebar kemanfaatan amin, keberkahan amin, kita amin. semuanya. Oke, itu ya sahabat Erlisa, ngaji kita pada kesempatan kali ini, ngasuh yang Erlisa, ngaji posonan di Radio Erlisa yang akan tayang setiap hari dari jam 5 sampai jam setengah 6 sore, dan akan bersamai kita bersama para ustadz, para kiai, para ustadzah dan juga para habaib ulama yang ada di Kabupaten Jepara. Sekali lagi semoga acara ini memberikan keberkahan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan begitu sarannya harus pamit. Tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyimak Ngaso ing Erlisa. Ngaso ing Erlisa. Ngaji posonan di Radio Erlisa FM bersama para ulama, kiai, habaib dan ustadz ustazah mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab, mawidoh hasanah, motivasi dan keteladanan. Setiap hari selama bulan Ramadan jam 5 sore. Simak di 94,7 Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara. Live streaming www.erlisafmjepara.com. Ngaso ing Erlisa, ngaji posonan di Radio Erlisa FM.